Badminton adalah olahraga yang mematikan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Topik pembahasan yang pengen saya angkat saat ini adalah tentang kasus kematian yang seringkali diakibatkan oleh serangan jantung saat bermain badminton. Penyakit jantung koroner adalah salah satu penyebab umum serangan jantung, yaitu keadaan ketika aliran darah jantung terhenti secara tiba-tiba. Padahal jantung membutuhkan pasokan darah secara konstan yang disalurkan melalui arteri koroner. Jika aliran darah atau pasokan berhenti, akan mengakibatkan rusaknya otot jantung. Rasanya udah cukup banyak korban dari kasus ini. Salah satunya adalah peraih medali emas Olimpiade Beijing 2008, Margis Kido. Jadi resiko serangan jantung ini tidak pandang bulu. Mau Anda atlet, hobis, bahkan yang main badminton sekedar buat fun pun tidak terhindar dari resiko tersebut. Karena itu kita semua perlu waspada. Dengan mengenali ciri-cirinya, pengetahuan soal pertolongan pertama, dan tentu pencegahan. Ini pengetahuan yang wajib diketahui, bukan cuma buat kita sendiri, tapi juga buat memberikan pertolongan pertama buat teman kita di lapangan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ciri-ciri serangan jantung. Ini saya kutip dari website Halodoc. Yang pertama, nyeri dada yang terasa ditekan dan sesak. Rasa nyeri atau tidak nyaman yang menjalar ke bahu, lengan, punggung, leher, rahang, gigi, atau kadang perut bagian atas. Terus keringat dingin, kelelahan, mules atau gangguan pencernaan, sakit kepala ringan atau pusing secara tiba-tiba, dan mual juga sesak nafas. Kebetulan saya pernah mengalami beberapa ciri di atas. Pertama, keringat itu keluar lebih banyak dari biasanya. Tapi makin lama badan kerasa dingin gitu. Terus bagian dada itu rasanya nyeri, sesek, detak jantung jadi jadi lebih berat dari biasanya. Buat narik nafas itu sulit, kayak tersumbat gitu rasanya di bagian leher sini tuh. Nafasnya berat. Terus mungkin karena nafasnya berat, kepala jadi pusing. Kurang oksigen kali. Terus menguap di tengah-tengah permainan. Kan agak aneh ya. Nah, ternyata menguap itu adalah respon alami tubuh ngasih kode kalau otak itu butuh suplai darah lebih banyak. Akhirnya saya stop karena saya pikir pasti ada yang nggak beres ini. Untungnya semua membaik setelah istirahat. Nah, kita lanjutkan kalau kita atau teman kita mengalami gejala kayak gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Ini saya kutip dari web Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pertama, posisikan setengah duduk dengan bantal tinggi, tubuh bagian atas lebih tinggi 20-30 derajat, jadi kayak gini ya. Untuk persiapan segera membawa ke instalasi gawat darurat RS terdekat. Hindari penderita dari gerakan mendadak dan aktivitas apapun seperti berbicara banyak dan mengejan. Dapat dibantu mengurangi nyerinya dengan pemberian obat-obatan golongan nitrat, seperti isosorbit dinitrat, sedokart, nitral, atau varsorbit. Diberikan di bawah lidah dan dapat diberikan beberapa kali hingga penderita mendapat pertolongan di rumah sakit. Jadi usahakan masing-masing dari kita selalu bawa salah satu obat itu tadi ya, karena perannya bisa sangat krusial di kondisi darurat dan membutuhkan respon cepat. Oh ya, kalau boleh nambahin, kasih ruang. Jangan dikerumuni, cukup 1 atau 2 orang aja yang bantuin. Karena orang dengan kondisi seperti itu butuh lebih banyak oksigen, dia butuh ruang gitu, jangan dibikin panik juga. Alangkah baiknya kalau ada oksigen yang kaleng itu bisa diberikan juga. Nah, teman yang lain bisa sambil menghubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk segera mendapatkan tindakan medis lebih lanjut secepat mungkin. Karena dalam situasi kayak gini tuh setiap detik sangat berharga gitu, harus dimanfaatkan. Nah, tadi kita udah ngomongin ciri dan pertolongan pertama. Terus pencegahannya gimana? Pertama, gaya hidup sehat. Bagian ini mungkin banyak dari teman-teman yang udah paham ya, tentang makanan, rokok, alkohol, istirahat cukup, dan sebagainya.
Biasanya yang kurang adalah konsistensi kita buat menjaga pola hidup sehat ini. Nah, yang kedua, mungkin banyak dari kita main badminton tuh di waktu malam setelah pulang kerja. Kadang kita terlalu memaksakan diri, padahal siangnya udah beraktivitas berat, badan kecapean, kurang tidur, tapi tetap kita paksa buat main. Nah, jangan ya teman-teman. Kita kenali dan sadari kondisi tubuh kita, karena itu salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap tubuh kita sendiri. Yang ketiga, jadwalkan medical check-up setiap rentang waktu tertentu. Gaya hidup sehat tadi kan bisa kita kategorikan sebagai investasi kesehatan ya. Nah, tapi nilai investasi kan perlu dicek juga gimana kondisinya nih, naik atau turun. Anggaplah kayak kita beli saham. Nggak mungkin dong kita beli terus tinggal gitu aja. Pasti ada waktunya kita harus tahu gimana nih nilainya sekarang. Dari nilai itu kan kita bisa ambil kesimpulan. Kalau plus ya kita pertahankan, kalau minus ya kita koreksi. Jadi jangan takut buat medical check-up. Nah, terus yang terakhir. Ini sebenarnya masuk dalam kategori hidup sehat, tapi sengaja saya masukin ke poin yang berbeda biar nggak kelupaan. Olahraga kardio dan latihan beban. Nggak usah yang berat-berat. Lari atau sepedaan santai gitu, terus latihan pakai dumbbell atau resistance band gitu. Lah, tapi kan kita udah sering badminton. Iya, benar. Tapi kondisi latihan dan game atau bertanding itu beda. Kalau latihan kita benar-benar fokus melatih dan menguatkan otot-otot kita. Sedangkan kalau dalam game kita fokus sama permainannya. Ada distraksi dari adrenalin tinggi, juga naik turunnya hormon-hormon lain. Atlet apapun juga tetap latihan otot kan? Nggak cuma fokus ke permainannya. Ya, karena emang manfaat dan fokusnya berbeda. Ya, itu tadi penjelasan soal ciri-ciri, penanganan, dan pencegahan serangan jantung. Semoga kita semua terhindar dari risiko serangan jantung. Sehat-sehat semuanya, bisa terus main badminton. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Dan buat kalian yang mau kasih dukungan langsung buat channel ini, bisa klik tombol super thanks di bawah. Semoga ke depan channel ini bisa memberikan konten yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya Vincent, undur diri.